Halo Kakak, selamat datang di video pembelajaran mata pelajaran IPAS. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bunyi dan sifatnya. Belum masuk ke pembelajaran, ada satu pertanyaan yang harus kakak-kakak semua perhatikan. Pertanyaannya adalah, selain untuk membantu kita dalam komunikasi, apa kegunaan bunyi? Sebelum menjawab itu, kita perlu mengenal dulu apa sih itu bunyi. Jadi, bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Bunyi dapat berasal dari berbagai hal, dan hampir semua makhluk hidup dapat menghasilkan bunyi. Jadi, bunyi dapat didefinisikan sebagai energi gelombang yang berasal dari benda yang bergetar sebagai sumber bunyinya. Nah, sumber bunyi itu apa sih? Sumber bunyi adalah semua bentuk benda atau hal yang dapat menghasilkan bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Lalu, sumber bunyi tersebut kemudian dapat bergetar karena pukulan, petikan, tiupan, atau muncul secara alami dan atau bisa disebut juga tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti suara bambu kalau sedang tertiup angin. Nah, itu kan ada suaranya, ada bunyinya. Nah, tadi kan udah belajar mengenai apa itu bunyi, pengertiannya. Nah, sekarang kita belajar lagi mengenai sifat-sifatnya. Yang pertama, sifat bunyi adalah dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan juga gas. Yang kedua, dapat diserap dan dipantulkan. Dan yang terakhir, dapat dibiaskan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai jenis-jenis bunyi. Nah, bunyi sendiri itu nggak cuma satu, teman-teman. Nah, kakak semuanya, jenisnya nggak cuma satu, ada beberapa jenisnya. Nah, dari berbagai macam sifat-sifat bunyi, itu menghasilkan beberapa jenis bunyi pula, yaitu yang pertama ada infrasonik. Infrasonik itu adalah jenis bunyi yang sangat lemah karena getarannya dalam gelombang bunyi kurang dari 20 getaran per detik. Nah, bunyi-bunyi kayak gini ini nggak bisa didengar oleh manusia, namun bisa didengar oleh beberapa jenis hewan. Contohnya ada gajah, terus ada anjing, terus ada jangkrik, dan juga angsa yang bisa mendengarnya. Terus yang kedua itu ada audiosonic. Audiosonic itu adalah jenis bunyi yang dapat didengar manusia tanpa alat bantu apapun. Jadi pakai kuping biasa juga bisa dengar. Kalau yang infrasonik tadi kita harus pakai alat kalau pengen dengar. Nah, jumlah getaran dari audiosonic ini berkisar dari 20 sampai 20.000 getaran per detiknya. Nah, selain manusia, jenis ini juga biasanya bisa didengar oleh hewan-hewan yang lain. Terus yang terakhir itu ada ultrasonic. Nah, ultrasonic itu adalah jenis bunyi yang levelnya sangat kuat di atas audiosonic dengan getaran lebih dari 20.000 getaran per detik. Jenis ini tidak bisa didengar manusia karena ya kenceng banget, teman-teman. Itu hanya bisa didengar oleh hewan. Dan itu juga beberapa hewan. Contohnya itu kelelawar dan lumba-lumba. Setelah semua penjelasan di atas tadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal karena kita udah mengenal apa itu bunyi, jadi kalian harusnya bisa membayangkan. Selain untuk membantu kita dalam komunikasi, apa kegunaan bunyi?
Uh, Sebelum kalian jawab, saya bantu beberapa contoh deh, contoh pemanfaatan bunyi. Yang pertama, itu ada digunakan untuk mengecek kandungan menggunakan ultrasonigrafi atau yang sering kita kenal sebagai USG. Nah, USG adalah alat untuk mengamati perkembangan bayi di dalam rahim dengan cara memanfaatkan gelombang ultrasonik. Nah, tadi ultrasonik yang mana? Diingat lagi. Alat ini memancarkan gelombang bunyi ultrasonik ke rahim ibu untuk melacak perubahan frekuensi bunyi pantul dari pak jantung yang berdenyut dan aliran darah dalam tubuh sang ibu. Selain itu, dapat digunakan mengamati pertumbuhan janin. USG juga dapat digunakan mendeteksi pertumbuhan jaringan tumor dan juga kondisi otak. Lalu yang kedua itu bisa digunakan sebagai sonar, yaitu pemanfaatan bunyi. Penggunaannya itu pada kapal-kapal untuk menentukan kedalaman lautan. Jadi cara kerjanya itu menggunakan konsep pemantulan gelombang bunyi dalam zat cair, yaitu air laut. Berdasarkan bagian dasar laut memiliki alat yang bisa mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasonik dan memancarkan ke dasar laut. Saat itu gelombang bunyi akan merambat ke seluruh permukaan laut dan memantulkannya kembali, kemudian ditangkap oleh detektor. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya tutup, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.